Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 392. Tangan Bailu gemetar tanpa henti saat dia menatap Suimo dengan ketakutan. Aku tidak bermaksud, kakak Imo, ini semua salahku. Katakan padaku bagaimana aku bisa menebusnya. Selama aku mampu, aku pasti akan melakukannya. Suimo tentu saja tidak mau repot-repot berbicara dengan seseorang pada tingkat yang begitu rendah, jadi dia hanya menatap manajernya. Dengan patuh, Zhao Meixin berjalan mendekat dan mengangkat ujung gaun itu untuk memeriksanya. Kemudian dia berkata dengan berlebihan, sobekan di ujung gaun itu mengerikan. Gaun itu jelas tidak berguna sekarang. Bagaimana dengan ini, selama kalian berdua setuju untuk memberi ganti rugi kepada Suimo dengan gaun yang sama persis, kita akan melupakan apa yang terjadi hari ini. Ketika Liang Bikin mendengar ini, dia sangat gembira dan ikut bermurah hati, kalian berdua mendengarnya, ganti saja dengan gaun lain. Permintaan seperti itu tidak terlalu berlebihan, bukan? Bibir Bailu bergetar saat mendengar ini dan dia menangis di tempat. Liang Bikin tahu betul bahwa bahkan jika dia mengumpulkan semua tabungannya, tidak mungkin dia mampu membeli gaun mewah ini. Lagi pula, Ningxi masih pemula. Jangan mulai bicara tentang bagaimana dia belum mulai menghasilkan uang, dan bahkan jika dia sudah menghasilkan uang, sebagian besar keuntungannya akan masuk ke perusahaan untuk saat ini. Bagaimana mereka bisa membayar ganti rugi untuk gaun itu? Saat itulah Ningxi berjalan mendekati Suimo dan mengambil gaun elegan itu dan memeriksanya. Sebenarnya, selain noda yang agak kentara, tarikan Bailu sebelumnya tidak terlalu merusak. Jejaknya hampir tidak terlihat dan tidak perlu ada perbaikan. Setelah itu, Ningxi bergumam, jangan bahas noda dulu karena bekasnya hampir tidak terlihat. Seharusnya tidak terlalu berpengaruh. Liang Bikin langsung terlihat kesal dan memotongnya dengan suaranya yang tajam, apa maksudmu? Apakah kau mencoba mengatakan bahwa kami berdua menipumu? Untuk pakaian kelas atas seperti itu, bahkan cacat sedikit saja sudah bisa merusaknya, apalagi untuk bagian benang yang lepas begitu banyak. Aku tidak tahu dari desa mana kau berasal, tetapi jika kau tidak tahu apa-apa, berhentilah mempermalukan dirimu sendiri di sini. Zhao Meixin menatap Suimo yang tetap acuh tak acuh dan ikut tertawa, aku khawatir dia hanya ingin menghindari tanggung jawab, bukan? Sayang sekali, ada begitu banyak orang yang melihat dan di bawah pengawasan semua orang, kita semua melihat bahwa jika bukan karena dia menabrak seseorang seperti orang kikuk, pakaian ini tidak akan rusak. Sekarang kamu mencoba untuk menghindarinya. Setelah Zhao Meixin selesai berbicara, dia berjalan santai melewati kerumunan di sekitarnya, lalu tiba-tiba seseorang berkata, tepat sekali. Apa yang disarankan oleh Kak Meixin masuk akal. Jika Anda merusak pakaian seseorang, Anda harus mengganti rugi. Ini adalah akal sehat. Mereka baru saja meminta ganti rugi dengan gaun lain, tetapi dia masih ingin melarikan diri dari situasi itu. Dia tidak tahu apa yang dia lakukan. Siapa ini? Sopan santunnya terlalu buruk. Kak Imo baru saja mendapatkan gaun itu dan sekarang gaun itu sudah rusak. Sungguh kejadian yang menyedihkan, padahal selama ini dia sangat baik hati dan tidak menunjukkan kemarahan. Orang lain memanfaatkan kesempatan itu untuk memujinya dan berkata, bukankah itu koleksi edisi terbatas terbaru channel yang bahkan belum ada di pasaran? Hatiku sakit melihatnya. Ngomong-ngomong, jika gaun ini bahkan belum ada di pasaran, bahkan jika mereka berhasil mengumpulkan cukup uang, mereka tetap tidak akan mampu membelinya, bukan? Orang ini hanya asal berkomentar, yang menyiratkan bahwa dia tidak hanya tidak memuji Suimo, tetapi dia juga sengaja mengganggunya. Memang, ekspresi Suimo sedikit berubah. Ketika mereka menyadari bahwa mereka telah mengatakan sesuatu yang salah, orang itu merasa takut dan dengan cepat mencoba menyelamatkan diri dan berkata, Kak Imo, ribut dengan orang seperti ini sama saja dengan merendahkan statusmu. Lihat saja mereka, jelas mereka tidak dapat mengganti rugi. Karena pakaian ini belum ada di pasaran, bagaimana kalau kamu biarkan mereka mengganti rugi dengan gaun lain yang kualitasnya hampir sama?